Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku lanjutan ESPS kelas 5 Matematika. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan dibuka halaman 25 adik-adik. Di sana ada latihan ulangan bab 1 paket 2, tapi saya akan melanjutkan yang B ini ya adik-adik ya. Nomor 1, 2, 7 per 15 ditambah 3, 1 per 5 sama dengan N. Nilai N yang tepat adalah jamnya 2, 7 per 15 ditambah 3, 1 per 5 dijadikan pecahan biasa dulu adik-adik. 2 dikali 15 sama dengan 30, 30 ditambah 7 sama dengan 37 per 15. 3 1 per 5 dirubah menjadi pecahan biasa, 3 dikali 5 sama dengan 15, 15 ditambah 1 sama dengan 16 per 15. KPK-nya angka penyebutnya adalah 15 dan yang ini 5, berarti KPK-nya adalah 15. 15 dibagi 15 sama dengan 1, 1 dikali 37 sama dengan 37. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 16 sama dengan 48. Setelah itu 37 ditambah 48 sama dengan 85 per 15. 85 per 15 artinya 85 dibagi 15. Hasilnya 5, sisanya 10 per 15. 10 per 15 ini bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 5 adik-adik. 5-nya yang ini ditaruh dulu ke sini. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 5, 2 per 3 untuk hasil yang tersederhana. Kemudian nomor 2, hasil 85% dikurangi 7 per 20 dalam bentuk persen adalah Oke, 85% kurang 7 per 20. 85% menjadi 85 per 100 dikurang 7 per 20. Ini penyebutnya 100, ini penyebutnya 20. Cari KPK dari 100 dan 20. KPK-nya adalah 100 adik-adik. Setelah itu seperti biasa, 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 85 sama dengan 85. 100 dibagi 20 sama dengan 5, 5 dikali 7 sama dengan 35. Setelah itu 85 dikurang 35 sama dengan 50. Jawabnya adalah 50 per 100. Karena mintanya dalam bentuk persen, 50 per 100 ini diubah menjadi persen menjadi 50%. Nomor 3, bentuk desimal. Dari hasil 12 per 30 dibagi 1, 9 per 15. Jawabannya adalah 12 per 30 dibagi 1, 9 per 15. 12 per 30 dikali ya, bagi menjadi kali. Kemudian 1, 9 per 15 ini dirubah menjadi pecahan biasa dan dibalik. 15 yang tadinya di bawah dibalik menjadi di atas adik-adik. Setelah itu bawahnya ini caranya adalah 1 dikali 15, 15. Ditambah 9, jawabnya 24, berarti 24-nya di bawah. Ya, seperti ini baru disederhanakan. 12 disederhanakan dengan 24. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Saya tulis kecil di atasnya ini adik-adik. Kemudian 24 juga dibagi 12 hasilnya adalah 2. Sementara yang 15 dan 30 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 15. 15 dibagi 15 sama dengan 1. 30 dibagi 15 sama dengan 2. Jadi yang tidak dicoret dikalikan. 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jawabnya adalah 1 per 4. Karena diminta untuk dirubah menjadi pecahan desimal, ya 1 per 4 ini kita rubah menjadi pecahan desimal. Cara merubahnya adalah ke desimal. 1 per 4, 4 dikali berapa agar penyebutnya menjadi 100? Dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus dikali 25. 4 dikali 25 sama dengan 100. 1 dikali 25 sama dengan 25. 25 per 100 hasilnya adalah 0,25. Nomor 4. Panjang tali milik Arif 1,5 meter. Panjang tali Bayu 1/2 bagian dari panjang tali Arif. Atau setengahnya punya si Arif ya, maksudnya begitu. Jumlah panjang tali milik mereka adalah jumlah panjang talinya berdua. Oke, kita tanya dulu ya. Kita kasih tahu dulu tali Arif adalah 1,5 meter.
sama dengan 150 cm itu adik-adik kalau jadikan cm. Kemudian Bayu setengahnya berarti ya setengah dari 150, berarti 150 dibagi 2 sama dengan 75 cm. Panjang tali mereka berarti ya 150 ditambah 75 sama dengan 225 cm. Ini dalam bentuknya cm. Kalau mau dirubah menjadi meter, jawabannya berarti 2,25 m. Karena 225 cm dibagi 100, hasilnya adalah 2,25 m. Oke. Sekarang nomor 5. Selisih tabungan Devi dan Jesse adalah 26.000. Jika perbandingan jumlah tabungan Jesse dan Devi adalah 9:4, banyak tabungan Devi adalah, karena ini namanya selisih berarti dikurang ya adik-adik ya. Ini dia, punya Devi itu 4. Saya ulangi lagi di contohnya ini. Devi dulu yang disebut, kemudian Jesse. Berarti Devi-nya adalah 9 dan Jesse-nya adalah 4 adik-adik. Nah, jadi Devi dulu yang disebut, kemudian Jesse. Devi-nya berarti yang 9, Jesse-nya yang 4. Yang ditanya adalah banyak tabungan Devi berapa ya? Berarti 9. Jawabannya seperti ini. 9 dikurang, oke saya taruh sini ya adik-adik ya. Punya Devi tadi 9, punya Jesse adalah 4. Jadi punya cara mencari tabungan Devi adalah 9 per 9 dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena dalam soalnya tadi karena selisih itu berarti dikurang adik-adik. 9 per 9 kurang 4 sama dengan 9-nya tetap, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Baru dikali selisihnya. Uang selisihnya adalah 26.000. 260 dibagi 5 sama dengan 52. 52 dikali 9 ditambah nolnya 2 ini ya adik-adik. Nanti jawabnya adalah 46.800. Jadi uangnya si Devi, jawabnya ini adik-adik 46.800. Oke. Kemudian uang Jesse berapa? Ini cuman iseng saya kasih bukti aja ya adik-adik ya. 4 per 9 kurang 4 sama dengan 4 per 5 dikali 26.000 sama dengan 20.800. Coba selisihnya berapa? 46.800 dikurang 20.800, hasilnya adalah 26.000. Betul ya, berarti uang Devi jawabannya ini ada di 46.800. Kemudian kita balik ke halaman 26. Di sana ada yang C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, Rina akan mengepel lantai kamarnya yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3,1/4 meter dan lebar 2,4 meter. Berapa luas lantai kamar yang akan dipel Rina? Berarti jawabannya sesuai dengan rumus persegi panjang ya Dek ya. Rumus persegi panjang adalah P dikali L. Berarti 3,1/4 dikali 2,4. 3,1/4 dijadikan pecahan biasa menjadi 13/4 dikali 2,4 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 24/10. 4 dan 24 ini bisa sama-sama dibagi atau disederhanakan dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 24 dibagi 4 hasilnya 6. Kemudian 13 dikali 6 sama dengan 78. 1 dikali 10 sama dengan 10, berarti hasilnya 78/10. 78/10 ini artinya 78 dibagi 10, hasilnya 7, sisanya 8/10. 8/10 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 7-nya ditaruh dulu di sini adik-adik, baru 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti hasilnya adalah 7, 4/5 luasnya ya adik-adik ya, atau 7,8 meter. Sekarang nomor 2, seorang pedagang memiliki persediaan 1/2 kg gula pasir. Gula pasir tersebut akan dikemas ke dalam beberapa kantong. Jika setiap kantong akan diisi gula pasir sebanyak 1/4 kg, berapa kantong gula pasir yang akan dibuat oleh pedagang tersebut? Berarti dibagi adik-adik. 12 1/2 dibagi 1/4. 12 1/2 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/2. Caranya ya 12 kali 2 sama dengan 24. Ditambah 1 sama dengan 25, berarti 25/2. Bagi menjadi kali 1/4 dibalik menjadi 4/1 sesuai dengan rumusnya. 25 dikali 4 sama dengan 100. 2 dikali 1 sama dengan 2. 100 dibagi 2 sama dengan 50 kantong berarti yang dibutuhkan adik-adik. Nomor 3.
Ibu membeli kain sepanjang 2/5 meter. Sebanyak 0,9 meter kain dipakai untuk membuat celana dan 7/5 meter untuk membuat jaket. Sisa kain ditambah dengan 8/16 meter dari potongan kain lain akan dibuat tas. Tentukan panjang kain yang digunakan ibu untuk membuat tas. Well. Ini dia. Kita hitung sisa kainnya dulu ya adik-adik ya. Itu kan ini 2/5 kain mula-mula ibu. Kemudian 0,9 untuk membuat apa tadi ya? Sebentar. 0,9 untuk membuat celana. 7/5 untuk membuat jaket. Begitu. Oke, kainnya awalnya adalah 2/5 untuk membuat celana, 0,9 untuk membuat jaket, 7/5. Ini kita kurangkan semuanya adik-adik ya. Oke, 2/5 dirubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 5, 10 ditambah 2, 12/5 berubah menjadi 12/5. Kemudian 0,9 dijadikan pecahan biasa menjadi 9/10. 7/5-nya tetap di sini. Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 10 dan 5. Berarti cari KPK satu angka yang bisa dibagi 5, 10, dan 5. Angka itu adalah 10, 10, 10. Seperti biasa kita bagi terus kita kalikan. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 12 sama dengan 24. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 9 ya tetap 9. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. 24 dikurang 9 dikurang 14 sama dengan 1/10 meter. Ini adalah kain sisa adik-adik. Untuk membuat tas, ibu tadi menambahkan lagi kain 8/16. Nah, ini kain untuk tas berarti totalnya berapa? Sisa kain yang ini tadi ditambah dengan 8/16. Sisa kainnya adalah 1/10 ditambah tambahan kainnya 8/16. Ini penyebutnya 10, ini penyebutnya 16. KPK dari 10 dan 16 adalah 80. Ya, 80 dibagi 10 sama dengan 8. 8 dikali 1 sama dengan 8. 80 dibagi 16 sama dengan 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. Lalu ditambahkan 8 ditambah 40 sama dengan 48/80. 48/80 ini masih bisa diperkecil, disederhanakan dengan sama-sama dibagi 16. 48 dibagi 16 hasilnya 3. 80 dibagi 16 hasilnya 5. Jadi 3/5 meter untuk membuat kain untuk membuat tas. Sekarang nomor 4. Ayu membelanjakan 10/21 uangnya untuk membeli buku cerita dan 5/14 uangnya untuk membeli pensil warna. Lalu Ayu menggunakan sisa uangnya untuk membeli es buah. Jika uang yang dimiliki Ayu mula-mula 42.000, berapa harga es buah yang dibeli Ayu? Oke, jawabnya adalah kita kalikan dulu. Uang mula-mulanya adalah 42.000 adik-adik. Berarti yang untuk beli buku cerita katanya tadi adalah 10/21 bagian. Berarti 10/21 dikali 42.000. 42 dibagi 21 hasilnya 2. 10 dikali 2.000 sama dengan 20.000. Itu untuk beli apa adik-adik? Untuk beli buku cerita. Terus untuk beli pensil warna, katanya di soal tadi 5/14. Berarti ya 5/14 dikali 42.000 uang mula-mulanya. 42 dibagi 14 sama dengan 3. 5 dikali 3 sama dengan 15, tambahkan nolnya ini 3. So hasilnya 15.000. Untuk beli pensil warna. Untuk beli buku cerita 20.000. Untuk beli pensil warna 15.000. Totalnya udah 35.000 adik-adik. Nah, sisanya untuk beli es buah tadi ya. Berapalah sisanya itu ya? Sisanya cara mencarinya adalah uang mula-mula tadi 42.000 dikurangi untuk beli buku cerita 20.000 dikurangi untuk beli pensil warna 15.000. Sisanya 7.000 untuk beli es. Inilah jawabannya berarti. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Sebuah bambu sepanjang 23/15 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 50,5 cm. Ingat adik-adik, ini meter, ini cm. Tentukan banyak potongan bambu. Kita ubah dulu ya, 50/5 ini cm menjadi m.
atau meter. Berarti dibagi 100 adik-adik. Jawabannya ada di sini, ini 23 per 15 meter. Ini kita sederhanakan dulu deh adik-adik biar tidak terlalu besar penyebutnya ya. Sama-sama dibagi 3, 20-nya ditaruh dulu di sini, baru pecahannya kita sederhanakan. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti 21 per 5 meter panjangnya. Kemudian dipotong-potong. Setiap potongannya adalah 50,5 cm. 50,5 cm ini berapa meter sih begitu? Ya dibagi 100 menjadi 0,505 meter. Setelah itu bagikanlah tadi yang bambu panjangnya 21 per 5 meter dibagi dengan 0,505 meter. Sudah saya taruh di sini adik-adik. 21 per 5 meter dibagi 0,505 meter. 21 per 5 dijadikan pecahan biasa. 20 dikali 5 100 ditambah 1 berarti 101 per 5. Dibagi dengan 0,505 dijadikan menjadi pecahan biasa menjadi 505 per 1000. Setelah itu 101 per 5 bagi dirubah menjadi kali, 505 per 1000 dibalik menjadi 1000 per 505. Ini bisa disederhanakan adik-adik 5 dengan 5 dengan 1000. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan yang sebelah ini juga bisa disederhanakan sama-sama dibagi 101. 101 dibagi 101 hasilnya 1. 505 dibagi 101 hasilnya 5. Sehingga yang belum dicoret dikalikan. Ini yang belum dicoret 1 dikali 200 hasilnya 200. 1 dikali 5 hasilnya 5. Berarti 200 dibagi 5 hasilnya 40. Berarti ada 40 potong bambu yang panjangnya 50,5 cm. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya agar pinter. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk di like dan komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk membahas buku ESPS Matematika kelas 5. Terima kasih dan sampai jumpa.